warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sinjai, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Dardi Yusuf, UPT SMA Negeri 7 Sinjai, dan rekan saya, Kasmiarni, UPTD SMPN 28 Sinjai. Arvina Arif, UPTD SMP Negeri 40 Sinjai. selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Arvina. Pagi Bu. Jadi bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan, Ibu Arvina akan melakukan sesi coaching ya. Iya Bu. Jadi sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan rubrik coaching yang nantinya akan menjadi penilaian saya ketika ini melakukan coaching. Jadi rubriknya terdiri atas 3 bagian, yaitu mulai dari supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Jadi baiklah, dalam sesi coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam coaching kali ini saya akan yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan secara aktif, kemudian kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Lalu selanjutnya, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Saya mungkin akan spesifiknya lebih kepada pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oke. agar nantinya coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke, baiklah. Lalu selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam sesi coaching kali ini? Saya ingin coach nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sudah terkonsep dengan rapi ya Bu. Jadi Ya, baiklah, semoga apa yang diharapkan Ibu Vina dapat tercapai dalam sesi coaching kali ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coachingnya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Insya Allah kami akan melakukan coaching dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dardi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Arvina. Alhamdulillah kabar baik. Kalau kita? Alhamdulillah baik juga Pak. Saya lihat ini Pak Dardi lagi ada masalah ya. Ada yang mau disampaikan hari ini Pak? Ya, ada Bu. Sebenarnya sih kondisi sekarang, terutama di hari Selasa itu Bu, merupakan hari pasar, di mana biasanya ketika pasar siswa sedikit yang datang ke sekolah, dikarenakan mereka ikut orang tuanya atau membantu orang tuanya di pasar. Oh, jadi mereka ikut ya Pak? Iya. Karena alasan ke pasar, alasannya itu dia untuk mengantar orang tuanya, karena orang tuanya katanya tidak ada yang bonceng. Oh. Maka saya mau menerapkan aturan tentang kedisiplinan siswa Bu, tapi di sisi lain tidak didukung oleh orang tuanya Bu. Nah, di sini saya kurang paham bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa mengikuti aturan yang diberlakukan di sekolah Bu. Jadi sepertinya tidak ada kesepahaman ya Bapak antara guru dengan orang tua seperti itu dalam mendisiplinkan siswa. Ya betul Bu. Guru ingin mendisiplinkan siswa, sementara orang tua malah meminta bantuan ke anaknya untuk diantar ke pasar. Oh iya. Kita punya waktu pendek nih Pak. Kira-kira Bapak mau dapat apa dari percakapan yang kita lakukan nantinya ini? Saya ingin agar anak-anak mereka Bu tetap hadir di sekolah setiap harinya dan mengikuti pelajaran. Jadi mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka. Oh, jadi bagaimana mendisiplinkan mereka ya Pak? Seperti itu? Iya betul Bu. Agar mereka bisa lebih rajin ke sekolah mengikuti pelajaran dan bisa lebih fokus dalam menerima pelajaran. Kita akan paham ya Bu bahwa untuk mendisiplinkan siswa itu juga butuh dukungan dari orang tua. Oke. Nah, dari pengamatan Bapak selama ini kira-kira kalau berbicara tentang kedisiplinan, kira-kira bentuk kedisiplinan itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya Bu, bentuk kedisiplinan itu mereka tahu
apa sih sebenarnya tujuan dari menyekolahkan anaknya? Itu yang pertama. Kemudian memastikan aturan dan konsekuensi yang terkait dengan pelanggaran aturan serta konsekuensi dalam penetapan aturan. Berarti kita fokus pada tujuan dan bagaimana mereka agar mereka paham akan aturan atau konsekuensi yang diberlakukan ya Pak. Nah, kira-kira dari pengamatan Bapak, kalau kita idealnya misalnya di level 10, kira-kira anak-anak Bapak atau orang tua siswa itu maupun siswanya itu berada di level mana Pak? Kalau jujur Bu, ini berada di level 5 Bu. Ada pula juga yang berada di level 7, tapi itu kan beragam. Oke. Kalau dari pengamatannya Bapak, orang tua itu senang diperlakukan seperti apa sih Pak? Misalnya agar bisa lebih memahami kondisi anaknya dan bisa diterima ketika kita berbicara misalnya langsung dengan mereka, seperti apa kira-kira? Sebenarnya mungkin ada waktu tertentu yang bisa kita ngobrol atau duduk bersama mereka, atau bahkan bisa mendatangi rumah mereka satu persatu Bu, sebagai ajang silaturahmi antara orang guru dengan orang tua agar saling bekerja sama dan mendisiplinkan anaknya. Kira-kira bagaimana kemungkinan yang bisa Bapak lakukan untuk melakukan hal tersebut yang Bapak sampaikan tadi? Bisa sih Bu, sisa butuh waktu untuk bisa menemukan waktu berkunjung ke rumah mereka, berkunjung untuk menyampaikan seperti apa dan bagaimana seharusnya dalam membiasakan anak disiplin di sekolah. Oke Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan berkunjung ke rumah mereka itu? Kapan akan melakukan hal tersebut? Kira-kira dalam waktu dekat Bu, agar permasalahan ini cepat selesai. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa tersebut? Nah, yang membantu kunjungan Bu bisa dari minta bantuan dari wali kelas atau guru BK. Oh betul. Nah, kira-kira dari pembahasan kita ini ya Pak, apa yang Bapak bisa ambil pelajaran dari hasil pembahasan kita kali ini? Yang saya dapatkan di awal Bu, saya bingung bagaimana harus melakukan apa yang untuk memahamkan orang tua siswa. Tapi setelah bincang-bincang dengan Ibu, saya kemudian menemukan solusi seperti apa yang saya harus lakukan. Terima kasih Bu atas bantuannya. Oh iya Pak, sama-sama. Semoga yang Bapak lakukan nanti bersama rekan-rekan guru itu bisa membawa dampak positif bagi siswa dan juga antara guru dengan siswa itu guru dengan orang tua bisa saling bersinergi atau saling memahami satu sama lain tentang aturan. Terima kasih Bu. Oke Pak, sama-sama. Oke. Jadi baiklah Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching. Ya betul Bu. Ya, dan adapun proses coaching yang Ibu lakukan itu sangat menarik sekali dengan pembahasan tadi cara mendisiplinkan siswa ya Bu. Iya betul. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait proses coaching yang Ibu tadi sudah lakukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Baik, yang saya sudah lakukan pada saat coaching Bu, yaitu menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, lalu kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk saya sampaikan kepada coach ya. Jadi betul sekali. Berdasarkan pengamatan saya tadi, memang Ibu telah melakukan hal-hal tersebut. Juga ketika proses coaching, Ibu menerapkan alur tirta. Jadi secara umum proses coaching yang Ibu telah lakukan itu sudah sangat baik. Terima kasih banyak Bu atas apresiasinya. Ya, baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh pada saat coaching dilaksanakan. Kemudian yang kedua, harusnya saya menggunakan teknik stop, di mana agar coach itu lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu Bu. Oke, jadi baiklah Bu,
Semoga kompetensi yang Ibu miliki terus dikembangkan ya Bu. Iya. Semoga sesi coaching berikutnya itu menjadi lebih baik lagi, dan coaching tadi menjadi bekal Ibu untuk memperbaiki lagi sesi coaching berikutnya yang akan Ibu lakukan nantinya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih Bu atas waktunya juga, dan tetap semangat dan selamat berproses. Terima kasih banyak juga Bu atas dukungannya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lasmiarni. Waalaikumsalam Pak Dardi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Dardi. Baik Bu, jadi pada hari ini kita akan adakan observasi ya Bu. Iya. Jadi pada observasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, baik Bu, jadi sebelumnya saya tanya-tanya dulu Ibu ini. Jadi sebelum kita melakukan coaching Bu, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian coaching, yaitu terdiri atas pra-supervisi atau pra-coaching, kemudian supervisi, dan pasca supervisi. Jadi rubrik ini akan menjadi penilaian dalam melakukan coaching Bu. Baiklah, dalam sesi ini kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Oke, jadi pada sesi ini saya ingin mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Bu, bagian kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot agar coach saya nantinya mampu menemukan ide-ide untuk mengatasi permasalahannya. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam sesi coaching kali ini? Oke, jadi indikator yang saya inginkan yaitu menemukan solusi dari masalah yang ada. Baiklah Bu, semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Selanjutnya, silakan Ibu melakukan coachingnya. Apakah sudah siap? Sudah siap Pak? Silakan. Selamat pagi Bu Vina, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Coach, Alhamdulillah baik. Begini Coach, apakah Ibu ada waktu hari ini untuk berbincang-bincang dengan saya? Kebetulan saya ingin menanyakan sesuatu sama Ibu. Tentu saja saya punya waktu Bu Vina, jadi apa yang ingin Ibu tanyakan? Begini Bu, sebenarnya di dalam pembelajaran itu saya menemukan kendala dalam proses pada saat saya melakukan pembelajaran, di mana saya menemukan anak-anak itu kurang bersemangat atau kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya ingin mereka itu lebih bersemangat dalam menerima dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Oh, jadi seperti itu ya Bu permasalahannya. Iya, Bu. Kemudian apa yang ingin Ibu capai dalam meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid-murid Ibu? Saya ingin mereka lebih bersemangat dan termotivasi saat belajar. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan nanti kepada murid itu bisa lebih bermakna untuk mereka. Kemudian hasil dari proses pembelajaran yang mereka dapat itu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu Ibu. Bagus sekali Bu Vina. Jadi tujuan yang Ibu sampaikan itu jelas dan terukur. Kemudian dari skala 1 sampai 10 menurut Bu Vina, motivasi belajar murid Ibu Vina itu berada di skala mana? Kalau saya perhatikan Ibu ya, jujur itu mereka itu berada di posisi level 5 ya Bu. Oke. Kalau kita lihat Ibu berada di level 5. Jadi Ibu ingin meningkatkannya ke level berapa? tentu saya pribadi ingin meningkatkan ke level 9 ya Bu, agar mereka betul-betul bisa termotivasi lagi belajarnya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Vina. Jadi kemudian apa Ibu pernah berdiskusi atau menanyakan kepada murid-murid Ibu, kenapa sih murid-murid Ibu kurang termotivasi atau kurang semangat dalam proses pembelajaran? Katanya sih Bu, karena saya pernah melakukan sesi wawancara kepada anak-anak, mereka kurang termotivasi itu karena katanya proses pembelajaran
yang saya lakukan itu di kelas membosankan Ibu. Mungkin karena faktor metode-metode yang saya gunakan itu kurang menarik sehingga atau kurang interaktif. Ya. Jadi saya juga masih jarang menggunakan teknologi dalam pembelajaran karena belum terlalu paham seperti apa metode seperti apa yang akan saya gunakan. Padahal fasilitas di sekolah alhamdulillah cukup memadai Bu, seperti itu. Oke, saya mengerti dengan apa yang dihadapi oleh Ibu Vina. Ini juga sering dihadapi oleh banyak guru di luar sana. Jadi kemudian langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar motivasi dan semangat siswa meningkat? Iya, sebenarnya sih Bu, saya berusaha mencoba untuk bagaimana bisa lebih memahami atau lebih paham terhadap seperti apa sih model-model pembelajaran yang bagus, bagaimana menerapkannya kemudian. Terus saya juga berusaha berkolaborasi atau berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk bisa meningkatkan minat belajar siswa ketika saya misalnya mengajar. Dan meminta umpan balik dari pimpinan sekolah seperti itu Bu. Jadi bagus sekali Bu Vina terhadap rencana Ibu ke depannya, ini sudah sangat bagus. Tapi apakah ada langkah lain yang bisa Ibu lakukan lagi? Kalau langkah lain yang saya lakukan itu Bu, saya bisa saja mencari inspirasi dari guru-guru lain yang telah menerapkan mungkin pembelajaran. Saya juga bisa mengikuti pelatihan dan mengembangkan kompetensi saya pribadi untuk bisa membuat keterampilan, maksudnya meningkatkan keterampilan saya pada saat mengajar di kelas seperti itu Bu. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu. Ternyata Ibu Vina memiliki ide yang banyak untuk mengatasi permasalahan terkait motivasi dan semangat belajar murid-murid Ibu. Jadi kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Dalam kurun waktu yang dekat ini Bu, atau minggu-minggu depan seperti itu. Oke. Jadi kemudian apa yang akan Ibu lakukan secara konkret dalam waktu seminggu ini untuk menerapkan solusi-solusi tersebut? Ya, tentu saya akan mencari pelatihan terkait model-model pembelajaran yang akan saya lakukan, kemudian mengikuti pelatihan tersebut dan mencari inspirasi dari guru-guru yang mungkin yang sudah berpengalaman ya Bu. Mereka yang sudah berpengalaman, saya akan mencari inspirasi dari guru-guru tersebut. Oke, bagus sekali Bu Vina. Kemudian apa yang akan menjadi tanda bahwa Ibu telah mencapai tujuan tersebut? Ibu telah berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa. Tentu saya melihat dari keaktifan murid pada saat proses pembelajaran berlangsung yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian hasil belajarnya pun meningkat setelah saya mencoba menggunakan model-model atau metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi Bu, seperti itu. Oke, jadi itu merupakan indikator yang jelas dan terukur untuk mengukur kemajuan Ibu ya. Kemudian apakah Ibu berkomitmen untuk menerapkan rencana aksi tersebut dan mencapai tujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid? Ya tentulah Bu, saya pastinya komitmen penuh untuk bisa menerapkan hal tersebut. Oke, jadi saya juga sangat yakin kepada Ibu bahwa Ibu akan mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tersebut. Baiklah Bu, karena waktu yang membatasi kita, jadi mungkin sekian untuk bincang-bincang kita kali ini. Ya, iya Bu, mudah-mudahan dalam proses nanti saya bisa minta bantuan kepada Ibu untuk bisa membantu saya dalam menerapkan atau memperoleh informasi-informasi terkait model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi Ya, Bu. tentu saja Ibu bisa meminta bantuan saya. Saya akan membantu Ibu sesuai dengan apa yang bisa saya bantu. Iya, terima kasih banyak Ibu atas bantuan dan supportnya. Oke Bu Vina, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baiklah Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching. Namun saya kembali ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Oke, silakan Pak. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Oke, jadi pada saat saya melakukan coaching, saya telah melakukan prinsip kemitraan, proses kreatif,
Kemudian saya juga memaksimalkan potensi. Lalu kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi begini Bu, Ibu memang telah melakukan hal-hal tersebut dengan baik, serta telah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta. Secara umum sudah sangat baik. Oh, baik. Ya Pak, terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Oke. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan dengan penuh, serta mengembangkan kehadiran penuh. Lalu saya juga harusnya tadi menggunakan teknik stop agar coachingnya menjadi lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Baiklah Bu, semoga kompetensi yang Ibu miliki terus dikembangkan. Semoga sesi coaching berikutnya ini dapat menjadi bekal Ibu dalam memberikan proses coach nantinya di kedepannya Bu. Terima kasih Bu, tetap semangat dan selamat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dardi. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Ya, begini Pak Dardi, sebelum Pak Dardi melakukan coaching, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian coaching yang terdiri atas 3 bagian, yaitu ada namanya supervisi, ada namanya prasupervisi seperti yang kita lakukan sekarang, kemudian ada namanya supervisi pada saat yang nanti berlangsung, dan pasca supervisi. Rubrik ini akan menjadi penilaian dalam melakukan coaching. Baiklah, dalam sesi coaching kali ini, kompetensi coaching apa kira-kira yang Pak Dardi ingin kembangkan? Baiklah Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya bagian kompetensi mana sih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Yang saya ingin kembangkan Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot agar nanti coaching dapat menemukan ide-ide baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, lalu indikator yang bagaimana sih yang dikembangkan oleh Bapak dalam coaching kali ini? Saya ingin coaching menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Oke, seperti itu ya Pak. Baiklah, semoga apa yang Bapak harapkan dalam sesi coaching tersebut nanti itu bisa tercapai dengan baik, dan selanjutnya silahkan Bapak melakukan sesi coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat pagi Bu Lasmiarni, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Dardi, alhamdulillah kabar saya sangat baik. Terima kasih sudah bertanya. Apa yang saya bisa bantu ini Bu? Begini Pak Dardi, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali Bu. Lalu apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi tujuan saya itu saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya telah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Nah, menurut Ibu selama ini apa yang menjadi tantangan dalam melakukan kegiatan tersebut? Jadi tantangan saya selama ini, saya sulit mengendalikan siswa yang terus berbicara atau siswa yang senang sekali berbicara ketika pelajaran berlangsung. Lalu apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai kompetensi tersebut? Jadi saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah Bu, mari kita bahas bagaimana strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Jadi pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa tersebut. Kenapa suka berbicara saat pembelajaran? Apakah mereka tidak memahami pelajaran? Apakah dia bosan terhadap pembelajaran kita? Ataukah cuma ingin menarik perhatian Ibu? Oke, jadi saya pikir karena mereka tidak memahami pelajaran Pak.
Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan pembelajaran Bu yang menjadi lebih menarik. Ya. Oke, Pak. Kita juga bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar peserta didik antusias mengikuti pembelajaran kita. Baiklah Pak, saya akan mencobanya. Selain itu Bu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada peserta didik yang aktif mengikuti pembelajaran kita, bisa memberikan semacam penghargaan atau apresiasi agar ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang suka berbicara. Oke, baiklah Pak. Saya akan melakukan hal tersebut. Bagaimana Bu Rasmiarni? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu terapkan? Iya Pak, alhamdulillah saya telah memiliki gambaran tersebut. Jadi begini, baiklah Bu. Jadi saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai sini karena dibatasi oleh waktu. Ya silahkan Ibu implementasikan di kelas dan sampaikan ke saya bagaimana nanti hasilnya. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik Pak Dardi, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait proses coaching yang Bapak lakukan. Baik Bu, silakan. Baik, yang pertama, apa yang sudah Bapak kira-kira lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Jadi yang sudah saya lakukan tadi Bu, saya sudah melakukan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu kompetensi ini yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, dari proses coaching sebenarnya saya juga tadi memperhatikan bahwa Bapak memang telah melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Bapak juga telah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta secara umum dan itu sudah sangat baik. Terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan Bu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, seharusnya saya tadi menggunakan teknik stop agar coaching lebih rileks dalam menyampaikan permasalahannya. Baiklah Pak, semoga kompetensi yang Bapak miliki itu terus bisa dikembangkan. Semoga sesi coaching ini dapat menjadi bekal Bapak dalam memberikan proses coach selanjutnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, tetap semangat ya Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa lebih baik lagi dalam berproses melakukan coaching dalam metode tersebut. Iya Bu. Saya akhiri Pak, mungkin Bapak bisa melanjutkan aktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Bu. Sama-sama.